Halo sahabat kelas IT.id, apa kabar semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan baik. Oke teman-teman, pada video kali ini saya masih membahas tentang WordPress, di mana kita tahu bahwa WordPress ini merupakan salah satu CMS atau Content Management System terfavorit ya dalam membangun sebuah website. Nah, kita tahu bahwa WordPress ini sangat multifungsi teman-teman. Nah, untuk itu pada video kali ini saya ingin membahas, mungkin video ini akan ada di beberapa part ya, karena akan pembahasan yang lumayan sedikit panjang, yaitu kita akan membahas bagaimana cara mudah berjualan produk digital dengan menggunakan WordPress. Sebelum video ini dilanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel kelas IT.id, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari kelas IT.id. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menginstal WordPress di salah satu subdomain domain saya atau website saya, yaitu di class.mahmudafauzi.com. Ini merupakan WordPress yang baru sekali saya install dan menggunakan versi 6.1.1. Nah, sebenarnya yang kita perlu setting atau gunakan untuk berjualan fokus di produk digital itu hanya memerlukan satu plugin saja teman-teman ya, karena kita tahu untuk berjualan secara online itu kan ada dua pilihan. Pertama, kita bisa berjualan produk fisik, yang mana produk fisik ini memerlukan jasa ekspedisi ya. Dan yang kedua, produk itu ada yang dimaksud dengan produk digital. Nah, produk digital ini kita tidak memerlukan sistem ekspedisi, kita hanya perlu mengirimkan produknya itu secara online ya, baik via email, via WhatsApp atau apapun itu. Nah teman-teman, setelah kita menginstal WordPress seperti ini, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menginstal plugin utama ya. Kita masuk ke menu plugin. Nah, di sini kita klik tambah, dan plugin utama yang kita gunakan adalah bernama plugin Easy Digital Download, teman-teman. Ya, teman-teman tinggal ketik saja di sini Easy Digital Download. Nah, ini sudah ada ya. Nah, teman-teman, yang akan kita gunakan pluginnya adalah Easy Digital Download. Nah, ini teman-teman, ini sudah lebih dari 50.000 instalasi ya, dan compatible dengan WordPress kita. Ini sudah banyak sebenarnya yang digunakan. Namun di kita rata-rata ya, kalau misalkan berjualan online, baik itu produknya digital ataupun produk fisik, itu menggunakan WooCommerce ya. Dan solusinya sebenarnya untuk khusus produk digital itu bisa menggunakan Easy Digital Download ini. Ini lebih mudah dan lebih efisien menurut saya ya. Nah, kita install terlebih dahulu teman-teman untuk plugin Easy Digital Download-nya. Nah, ini lebih simple e-commerce for selling digital file. Nah, ini solusi ya, apalagi ini ringan juga jika dibandingkan dengan menggunakan plugin e-commerce, WooCommerce. Nah, ini sudah aktif, sudah diinstal dan tinggal kita aktifkan teman-teman. Nah, sebenarnya setelah proses instalasi selesai, kita sudah bisa langsung menambahkan produknya gitu ya. Nah, di sini tandanya bahwa, nah ini ada, sebenarnya tidak ada versi Pro untuk plugin Easy Digital Download ini, namun plugin ini memiliki beberapa ekstensi ya. Tanda pertama bahwa plugin ini sudah terinstall teman-teman, di sini sudah aktif, dan di bagian menu atau di bilah menu sebelah kiri itu kita ada satu tambahan menu yang bernama Download. Nah, seperti ini teman-teman. Kita masuk coba terlebih dahulu ke menu Download. Setelah masuk ke menu Download, ini pertama ada halaman produk kita, di mana kita bisa menambahkan produknya. Saya akan kenalkan terlebih dahulu untuk menu-menunya ya. Yang kedua ada menu Orders, teman-teman. Nah, ini menu Order ini adalah di mana order-order produk digital kita yang masuk gitu ya, dan kita bisa memprosesnya di sini. Baik memproses nanti secara otomatis ataupun secara manual gitu ya. Nanti di sini ada statusnya, pending kah, complete, dan lain-lain. Terus di sini ada menu customer, teman-teman. Nah, di menu customer ini adalah list customer kita atau pelanggan kita yang sudah pernah melakukan pembelian produk kita ya. Dan selanjutnya di sini ada menu diskon. Nah, tentunya untuk menu diskon ini adalah kita dapat mengatur kode-kode diskon untuk setiap produk atau kode diskon yang bersifat general ya, yang bisa digunakan pada setiap produk, ataupun kita bisa menentukan kode diskon untuk produk tertentu. Nah, di sini untuk menunya teman-teman. Lalu untuk di sini ada menu reports. Nah, untuk ini adalah untuk laporan penjualan. Di sini lengkap sekali teman-teman ya.
Dan tidak hanya itu teman-teman, nanti untuk di dashboard juga, jika kita masuk ke menu dashboard, nah ini kita hilangkan saja ya. Nah itu akan ada tambahan satu tab ya, atau satu tampilan. Di sini ada Easy Digital Download Sale Summary. Nah ini adalah list di mana kita bisa melihat jumlah penjualan kita ya, ring kita pada bulan yang lalu, terus pada hari ini, dan pada bulan ini, dan all time-nya kita mendapatkan uang berapa atau penghasilan berapa dari penjualan kita. Kita lanjutkan teman-teman. Di sini tadi sudah sampai di menu report ya, terus ada di menu settings. Nah, ini sebelum melakukan penjualan atau add product di menu download, kita disarankan ya, bahkan mungkin diharuskan untuk melakukan beberapa settingan atau pengaturan terlebih dahulu. Nah, ini untuk tools. Nah, di menu tools ini kita akan menemukan beberapa menu dari mulai general. Nah, untuk recon status, AVK, log, system info, debug, dan import export juga ada di sini ya. Dan yang terakhir di sini ada menu extension teman-teman ya. Nah, untuk menu extension ini adalah beberapa ekstensi yang gratis ataupun berbayar dari Easy Digital Download yang bisa kita gunakan untuk menambah fitur ya, lebih dari sistem penjualan produk digital kita. Sebenarnya tanpa harus menggunakan ekstensi berbayar pun, Easy Digital Download ini sudah cukup ya untuk kita berjualan produk digital secara sederhana. Namanya juga simple product digital selling ya. Nah teman-teman, yang harus kita lakukan berarti dari bawah ya. Pertama dari menu setting. Jadi setelah proses instalasi plugin, teman-teman tinggal melakukan settings. Nah untuk settingnya teman-teman, pertama ada di bagian general, terus di sini ada bagian store. Nah di business name ini kita bisa menulis nama bisnis kita apa ya, brand kita mungkin ya, brand kita. Nah, the official legal name of your store. Nah, di sini kita bisa menuliskan. Kalau misalkan tidak mau merubahnya juga bisa. Ini kan sudah langsung namanya demo kelas IT ID sesuai dengan websitenya ya. Lalu type bisnisnya atau tipe bisnisnya itu, bisnis type-nya bisa company atau individual. Kita tinggal tentukan saja. And selanjutnya bisnis email teman-teman ya, email address, bisnis address, alamat kita bisa kita masukkan di sini. Contoh di sini kita masukkan Jakarta ya, seperti itu saja, simple. Dan extra address boleh diisi boleh tidak, dan bisa untuk ininya Jakarta Selatan. Nah, ini boleh saja seperti itu. Postal kodenya, nah, misal seperti itu. Dan kita tentukan business country tentunya Indonesia, dan business region, dan di sini ada Jawa Barat ya teman-teman. Kita simpan dulu perubahannya. Dan selanjutnya di sini ada menu currency teman-teman. Nah untuk menu currency ini atau mata uang ini kita bisa setting ya, mata uang apa yang akan kita gunakan untuk menjual produk kita. Di sini defaultnya adalah US dollar ya. Di mana kita menggunakan mata uang dolar untuk menjualnya, dan untuk separatornya juga bisa di ini, desimal dan lain-lain bisa ditentukan di sini. Before afternya untuk simbol juga bisa digunakan di setting di sini. Dan untuk mengatur currency atau mata uang di Easy Digital Download, teman-teman bisa cek di video di atas. Nah selanjutnya teman-teman bisa masuk ke menu page. Ya, di menu page ini kita akan menemukan beberapa settingan. Ini sebenarnya sudah tidak perlu lagi di setting ya, kecuali mungkin untuk redirect login ya. Login redirect itu bisa nanti kalau kita menggunakan sistem login ya atau register untuk pembelian produk kita. Kalau tanpa register itu bisa saja kita tidak perlu menyeting hal ini. Untuk login page-nya juga bisa, nanti kita bisa lakukan misalkan di redirect ke mana, ke setelah login itu ke halaman dashboard gitu ya, dashboard penjualan itu bisa. Nanti kita akan belajar tentang hal itu. Di sini untuk login page-nya kita tentukan, kita buat saja nanti. Nah, untuk shortcode-nya kita bisa gunakan seperti ini ya, untuk shortcode-nya @login. Nah, ini untuk @edd ini kita bisa nanti simpan di halaman, dan itu akan otomatis menjadi halaman login kita. Nah, di sini tidak perlu diatur lagi. Di sini ada primary checkout page. Ini sudah otomatis ya, ketika kita menginstal plugin Easy Digital Download, maka itu otomatis akan terbuat primary checkout-nya ya.
Terus ada confirmation page-nya untuk nanti konfirmasi setelah checkout itu larinya ke halaman mana, itu sudah ada settingannya juga. Receive page-nya, terus transaction valid atau valid transaction-nya juga sudah ada halamannya, order history-nya juga sudah ada, dan kita lakukan simpan perubahan. Nah, ini untuk tindakan lanjutan ada EV, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut tentang hal ini, dan untuk tracking juga ini dibiarkan saja default. Nah, selanjutnya ada payment, teman-teman ya. Untuk paymentnya ini kita bisa menggunakan banyak hal. Nah, jika memang kita belum ready untuk menjual produk, untuk paymentnya, untuk testing bisa kita enable test mode ya. Test mode-nya kita enable. Nah, misalnya kita enable. Dan nanti untuk payment gateway-nya kita bisa menggunakan yang sudah support itu, kalau tidak salah payment gateway yang langsung pembayaran ke rekening kita itu bisa kita menggunakan Muta ya teman-teman, bisa menggunakan Muta, Midtrans, meskipun nanti ya PayPal ya, credit card, Doku, sebenarnya banyak ya payment gateway yang sudah support untuk plugin Easy Digital Download ini. Dan untuk settingan khusus tentang payment gateway kita akan lanjutkan di video selanjutnya teman-teman. Selanjutnya ada halaman checkout atau pengaturan checkout. Nah, di sini ada Unforged SSL checkout, ini menandakan bahwa di halaman checkout itu wajib menggunakan SSL atau Secure Socket Layer ya teman-teman, ini bisa juga. Dan selanjutnya redirect to checkout. Nah, ini kalau diimplementasikan, kalau misalkan diklik enable redirect to checkout ini, nanti ketika si pelanggan klik checkout itu akan langsung diredirect ke halaman checkout. Kecuali kalau misalkan tidak kita klik ini, maka itu akan masuknya si produk itu akan masuk ke keranjang terlebih dahulu. Nah, ini biasanya kan kalau beli produk digital itu satu ya, tidak seperti beli produk fisik, itu bisa kalau beli celana tambah beli baju atau beli apa, itu biasanya seperti itu. Kalaupun meskipun kita pakai redirect checkout, kita akan bisa tetap ke halaman selanjutnya untuk ditambahkan. Ini kalau diperlukan teman-teman bisa checkout. Nah, ini recur login. Nah, ini teman-teman bisa checklist jika memang mengharuskan setiap pelanggan yang akan membeli itu harus login terlebih dahulu. Ini bisa di checklist ya. Kalaupun tidak perlu login, kita hanya meminta data email saja, misalkan dengan namanya, itu tidak perlu di checklist. Kita tidak checklist dulu untuk hal ini teman-teman. Nah, ini untuk show register and login form. Nah, ini biasanya include dengan ini ya teman-teman. Jika memang diharuskan login untuk mereka membeli, maka kita di sini seyogianya menampilkan form loginnya gitu ya. Nah, ini non saja karena kita tidak akan memilih ini. Nah, enable chart saving, kita untuk menyimpan chart itu bisa di enable juga, kalaupun tidak apa-apa. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan list yang di ban ya, email yang di ban. Misal ada email-email yang spam gitu yang masuk, kita bisa masukkan ke sini. Add apa? Misal kita tidak mau menerima order dari @gmail, berarti kita ya itu tidak akan mungkin ya, karena rata-rata pengguna atau pembeli itu menggunakan Gmail. Nah, misal example @gov apa itu kita bisa tambahkan di sini teman-teman. Lalu kita simpan perubahannya. Mungkin untuk part 1 teman-teman, karena pembahasan kita sangat panjang, saya cukupkan di sini dulu untuk pembahasan cara mudah berjualan produk digital dengan menggunakan WordPress. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Jika Anda suka video ini, silahkan di-like. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari kelas IT.id.